Teman-teman, bertemu kembali di channel Yuliarto Joko Putranto. Kita saat ini berada di salah satu kabupaten berada di pesisir pantai utara Jawa, yaitu Kabupaten Pemalang, tepatnya di Desa Limbangan, Kecamatan Ulu Jami. Kita tahu pantai utara Jawa sekarang mengalami kerusakan yang hebat itu karena ada faktor land subsidence, ada juga karena perubahan iklim, tapi juga karena mangrove yang sudah mulai menipis di kawasan ini. Nah, lokasi ini adalah lokasi yang dibina oleh yayasan, yaitu Green Mangrove Foundation, bekerja sama dengan Desa Limbangan dan juga dengan masyarakat di sini. GMF atau Green Mangrove Foundation ini membangun suatu center mangrove. Salah satu kegiatannya adalah untuk edukasi. Edukasi dalam hal ini salah satunya adalah kita membuat silvofishery, agroforestry dengan tanaman mangrove dengan perikanan. Jadi teman-teman, kita akan sedikit belajar dan juga ingin mendapat pengetahuan dari Pak Kaspur ini, tenaga lapangan kita yang luar biasa ini yang membangun silvofishery. Mari kita lihat sama-sama. Bisa Bapak jelaskan ini silvofishery ini, Pak? Luasannya ada berapa, Pak? Ini luasannya itu kan lebar itu 30, terus panjang 40. 40 ya. Terus tengahnya itu ditanami dengan jarak yaitu antar barisan itu 2 meter, terus antar tanaman yaitu 20 cm. Nah, ini suatu bukti nyata. Dan ini untuk tanamannya itu udah umur sekitar 5 bulan. Nah, teknis dari pematang sampai ke silvo itu mutar itu 7 meter. Dengan teknik yang di bawah pematang itu yang paling akhir itu 1 meter, kesananya sampai 20 cm. Dengan catatan supaya ini timbul plankton dan pakan untuk ikan. Jadi gitu. Ini apa paritnya ya? Paritnya ini itu paritnya, agak naik, Pak ya? Iya, 7 meter keliling. Ya, terus lebarnya yang paling dalam paling dalam itu 1 meter. Terus ke sana 30, terus 20 dangkal-dangkal. Supaya ada klekapnya, ya, itu untuk pakan bandengnya itu. Ya. Jadi pelataran ini untuk ditanami mangrove. Ada berapa batang, Pak, ini? Ini ada 1.200. 1.200 batang. Ya. Alhamdulillah ini 100% tumbuh semua ya. Bagus ya. Oke. Pak, ini ditanami apa, Pak? Tanaman ikannya, Pak? Ini tanamannya itu tanaman bandeng. Ya? Alhamdulillah tadi sudah dijala juga dengan baik. Tapi ada namanya ikan runca. Ikan runca itu termasuk tadi juga ada udangnya juga. Ya? Melalui itu pintu masuk dan pintu pengeluaran di sana ada. Ya? Itu ada tadi. Nanti kita lihat ya, Pak ya. Pak Kaspuri, kalau masyarakat di sini ada nggak yang sudah pernah membuat kayak gini? Ya, sebenarnya untuk masyarakat di sini itu kan tipe tradisi. Lah, yang teknik seperti ini belum ada ya. Maka dari itu banyak pengunjung yang menanyakan di sini itu kadang-kadang ingin meniru sebetulnya. Ini dengan luasan seperti cantik, tengahnya itu ada tanamannya, terus kelilingnya ada ikannya. Ini juga edukasi para petambak juga ini, Pak. Itu ya, Pak ya. Jadi ini memang konsep silvofishery seperti itu ya, teman-teman. Jadi silvofishery perpaduan antara tanaman hutan dengan budidaya perikanan gitu. Jadi supaya kalau kita tetap harus bertambak, nanti bisa dikembangkan dengan perpaduan dengan tanaman mangrove ini. Jadi ini modelnya model empang parit. Di tengahnya itu pelataran ya, Pak. Pelataran ada 1.300 batang. Kemudian ini luasannya kira-kira 0, berapa hektar, Pak? 0,2, 0,3 ya? Iya, 0,2, 0,3 ya. 3 hektar ya. Baik, Pak Kaspuri, kita lihat di pintu ya, pintu air. Ini adalah tutup pralon, tujuannya tutup pralon. Ini untuk mengairi yang ada di silfon. Ini contohnya begini. Ini tinggal tutup aja. Kalau airnya sudah cukup. Kalau misalnya kelebihan ada air hujan, ini bisa dibuka gitu. Sebab bandeng itu mengharapkan salinitas 30 untuk kadar airnya itu antara 30 sampai 35. Tapi kalau misalnya tawar, bandengnya nanti akan bau tanah. Itu ceritanya begitu ya. Nah, ini kan cara untuk penutupan, tidak apa-apa, ini saya tutup aja. Itu aja.
ini teknis. Nah ini air itu bisa masuk ke sini. Ini kan sudah ada itunya, paralonnya sudah dibikin sedemikian rupa supaya baik bisa mengairi ke sana. Jadi supaya nggak terlalu tinggi airnya nanti Pak, kalau misalnya hujan bisa diatur dari sini. Ya, bisa diatur dari paralon ini, dari pintu air ini bisa diatur gitu ya. Kalau di sini misalnya airnya sedikit, bisa untuk mengairi dari sana Pak, supaya ini agak dalam gitu. Gitu. Ya. Terus Pak Kasburi ada kendala apa selama ini mencoba membuat silvovisor ini Pak? Ya, di lapangan. Sebenarnya kalau kendala sih tidak begitu banyak. Hanya kalau misalnya untuk tanaman biasanya hama ulat aja gitu. Yang penting dari lapangan kita terus menerus itu rajin aja gitu loh. Kendalanya satu. Terus untuk yang kedua itu biasanya itu air. Kalau air misalnya itu terlalu kita surut, itu nanti ikan itu bisa dimakan burung. Iya. Gitu ya. Maka itu harus standar supaya burung mengejar, ikan nggak kelihatan, itu aja. Gitu ya. Tidak ada kendala. Pengaturan muka air itu penting ya berarti ya. Terus Pak, untuk edukasi tadi Pak katakan bahwa sudah mulai masyarakat ingin mencoba gitu atau pengen tahu gitu ya. Gitu ya. Sudah ada belum ada yang mau meniru gitu kira-kira? Ya sebenarnya sudah mulai Pak. Artinya kalau di sini itu satu masyarakat itu sekarang itu agak sadar. Oh berarti kalau tanaman ada silvolnya, berarti ada pelatarannya, itu akan mengurangi biaya operasional karena di situ timbul pakan ikan. Pakan alami. Sudah banyak yang meniru di sini. Oh gitu ya Pak. Terus dengan ukuran tadi Pak 30 kali 40 ya, itu bisa tanam berapa ini ikan? Berapa ikan? Kalau ikan ini standarnya itu ya sekitar 1000-2000. 1000-2000. Iya, itu standar. Karena melihat kedalaman Pak, kedalaman kolam. Gitu. Kolam ya. Tapi kalau misalnya alami seperti silvo ini sampai 7-8. 8 bulan. Dan biasanya ini kalau di sini itu tidak ada istilah bau tanah, itu tidak ada. Karena kadang-kadang saya sedikit kasih pakan juga untuk mengurangi bau tanah. Alhamdulillah 7-8 bulan udah size 3. Ya harganya sekitar kalau di lapangan di sini itu 27.000 per kilo. 27.000. Termasuk ini juga Pak. Ini sebetulnya di samping untuk tanam bandeng, ini sebetulnya bisa untuk penggembukan kepiting. Gimana itu nanti budidayanya gimana? Budidayanya tinggal di sini kasih waring aja, kita muter gitu loh. Bisa waring muter. Ini bisa muat, nanti dikasihkan kepiting sekitar 2 kintal. Nanti kepiting itu kepiting kosongan Pak. Kosongan itu yang belum bertelur. Di sini kurang lebih 15 hari nanti diangkat dipanen. Kalau harga misalnya kosongan itu 40.000, kalau bertelur sampai 150.000. 1 kilo. 1 kilo. Itu yang sudah. Dari modal berapa tadi? 2 kintal berapa modal? 2 kintal itu kan modalnya kan sekitar 50.000 itu per kilo. 50.000 per kilo. Tapi nanti kalau sudah bertelur itu menjadi 150.000 per kilo. Per kilo gitu ya. Jadi kalau dari 2 kintal itu menjadi berapa kilo itu? Ya, itu sekitar 2 kintal itu kalau tidak ada yang mati sampai kurang lebihnya 3 kintal. 3 kintal. Iya. Dari 2 kintal menjadi 3 kintal. Iya, karena itu kan besar juga. Dari gitu. 50.000 menjadi 150.000. 150.000. Ya teman-teman, ini hitung-hitungan menarik ya. Jadi pengembangan silvovisor itu tidak hanya untuk bandeng tapi juga bisa untuk kepiting ya Pak ya. Belum lagi nanti tadi ada udang-udang datang ya Pak. Itu ada udang liar yang itu tadi kan masuk dari peralon itu. Masuk dari peralon ya. Iya, itu udang putih itu. Baik Pak Kasburi, terima kasih nih infonya. Jadi saya kira mudah-mudahan ini menjadi menjadi sarana edukasi bagi masyarakat di sini. Terus boleh mengembangkan tambak, tapi kalau bisa diusahakan dalam bentuk silvovisor sedikit. Iya. Saya yang di lapangan siap untuk menjalankan.